Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Feti. Kali ini kita akan lanjut mempelajari transformasi geometri, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Berbeda dengan materi yang lalu, yaitu tentang pencerminan atau refleksi ya. Nah, kali ini kita belajar translasi atau pergeseran. Apa itu pergeseran? Ya, pergeseran sudah pernah atau sering kalian lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu pergeseran? Ya, atau translasi, yaitu menggeser suatu bangun dari posisi awal ke posisi yang lain tanpa merubah ukuran maupun orientasi benda. Contohnya, nah ini zaman kecil atau adik kalian sering melakukan perosotan ya, posisi awal di sini bergeser sampai ke sini ya. Kemudian menggeser meja, kalian juga pernah bermain catur ya, menggeser bedak-bedak. Ini hanya bendanya tetap ya, hanya beda antara posisi awal dengan posisi akhirnya saja. Perhatikan, ada beberapa hal yang kalian perhatikan dalam translasi atau pergeseran. Nah, jika translasi benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka arah ke kanan nilainya positif. Terbaliknya, kalau ke kiri maka kebalikannya yaitu negatif. Sedangkan jika translasi benda dilakukan sepanjang garis vertikal, vertikal itu berarti tegak, maka arah ke atas nilainya positif, sedangkan arah ke bawah nilainya negatif. Tentukan bayangan titik A 3,2 oleh translasi. Tulisan translasi seperti ini 24. Nah, yang di atas ini menunjukkan translasi horizontal, yang bawahnya 4 ini translasi vertikal. Karena ini 2 positif, maka berarti arahnya ke kanan, sedangkan 4 negatif maka arahnya ke atas ya. Perhatikan, titik A 3,2 ya, 3,2 di sini akan ditranslasi, akan digeser 24, berarti ke kanan 2 ya, ke atas 4. Nah, hingga ketemu di titik ini, itu titik berapa? 5,6 ya. Kemudian contoh lagi titik B min 3,4. Nah, ditranslasi oleh min 2 sama 3. Min 2 di atas berarti menunjukkan ke kiri ya. Nah, kemudian 3 positif maka ke atas. Nah, ketemu di titik min 5,7. Nah, coba kalian perhatikan ya. 3,2 menjadi 5,6, sedangkan min 3,4 menjadi min 5,7. Nah, jika tanpa menggambar, maka kalian bisa mencari bayangan setelah ditranslasi. Nah, perhatikan ya, 3 menjadi 5. Nah, kemudian 2 menjadi 6. Nah, ditranslasi oleh 2 dan 4. 2, 5-nya diperoleh dari 3 ditranslasi oleh 2, maka 3 tambah 2 menjadi 5. Kemudian 2 ditranslasi digeser ya, bukan dipindah, oleh 4 menjadi 2 tambah 4, maka menjadi 6. Sehingga titik yang kedua yaitu B min 3,4 ditranslasi oleh min 2,3. Bayangannya adalah
min 3 tambah min 2 dan 4 tambah 3. Hasilnya min 3 tambah min 2 itu min 5, 4 tambah 3 7. Jadi tinggal dijumlahkan. Nah, ini translasi titik ya. Contoh, maka bisa disimpulkan bahwa translasi titik P, X, Y oleh translasi A, B, bayangannya adalah P aksen, yaitu X tambah A, Y tambah B. Nah, A yang di atas tadi kita ingat bahwa adalah translasi arah horizontal, berarti berpengaruh kepada nilai X. Kemudian B, translasi yang di bawah itu arah vertikal, maka berpengaruh pada nilai Y. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana translasi pada sebuah bangun? Ya. Perhatikan, sebuah segitiga ABC dengan titik A min 6,1, B min 2,3 dan titik C min 4,4 ditranslasikan oleh 6, min 8. Gambarlah bayangan segitiga hasil translasi tersebut. Ya. Kita bisa memperolehnya dengan menggunakan perhitungan tadi ya. Kita gambar dulu. Nah, ini segitiganya A min 6,1, B min 2,3 dan C min 4,4. Nah, untuk titik A, nah, min 6,1 ditranslasi oleh 6 dan min 8, maka diperoleh min 6 tambah 6 dan 1 tambah min 8. Maka bayangannya adalah A aksen, yaitu 0, min 6 tambah 6 itu 0, 1 tambah min 8 itu min 7. Jadi bayangnya adalah 0, min 7. Sedangkan titik B dengan koordinat min 2,3 ditranslasi oleh 6 dan min 8, maka bayangannya adalah min 2 tambah 6 dan 3 tambah min 8. Hasil bayangannya adalah ini B aksen ya anak-anak ya. B aksen yaitu min 2 tambah 6 adalah 4 dan 3 tambah min 8 adalah min 5. Sedangkan titik C min 4,4, nah ditranslasi oleh 6 dan min 8, maka bayangannya ini anak-anak ini adalah C aksen bukan A aksen ya, berarti min 4 tambah 6 dan 4 tambah min 8. Min 4 tambah 6 adalah 2 dan 4 tambah min 8 adalah min 4. Nah, sudah ketemu bayangan dari titik-titik pada bangun segitiga, maka kita gambarkan pada koordinat kartesius. Ini adalah titik A aksen 0, min 7, kemudian ini adalah titik B aksen 4, min 5, dan ini adalah C 2, min 4. Nah, coba kita hubungkan. Nah, misalkan kalian tidak menggunakan perhitungan, hanya diminta gambarnya saja. Kalau kita lihat translasinya adalah 6 min 8, 6 nya positif berarti ke arah kanan, maka dari titik A ke kanan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ya. Kemudian min 8 berarti ke bawah 8 ya. Dari sini ke bawah 8, maka akan ketemu di negatif 7. Demikian juga untuk titik B dan titik C. Nah, contoh berikutnya, sebuah titik A min 4,2 setelah ditranslasikan oleh AB, bayangannya adalah A aksen min 1, min 2. Nah, di sini yang dicari adalah translasinya. Nah, sehingga A 4,2 ditranslasi oleh AB, maka menjadi min 4 tambah A dan 2 tambah B. Ternyata hasilnya adalah min 1, min 2. Berarti bahwa min 4 tambah A itu sama dengan min 1 dan 2 tambah B itu sama dengan min 2.
tinggal kita hitung bahwa A-nya, nah min 4-nya pindah ke kanan menjadi positif, sehingga A-nya 3 dan B-nya 2 pindah ke kiri, sehingga B-nya min 4. Maka translasinya berarti adalah 3 dan min 4. Nah, sebuah titik P, X, Y setelah ditranslasikan oleh min 3, min 7, bayangannya adalah P aksen 6, min 3. Tentukan koordinat P-nya. Nah, di awal tadi kita cari bayangannya, yang ini dicari translasinya. Sekarang yang ini contoh titik asalnya yang dicari. Oke, caranya masih sama. P kita misalkan X, Y. Nah, ditranslasi oleh min 3 dan min 7, maka menjadi X tambah min 3 dan Y tambah min 7. Hasilnya adalah 6 dan min 3, maka X tambah min 3 itu hasilnya 6, dan Y tambah min 7 hasilnya adalah min 3. Maka X-nya adalah 9, ya, ini pindah ruas, dan Y-nya adalah min 3 tambah 7 ketemu 4. Jadi koordinat titik P-nya adalah 9,4. Ya, itu beberapa contoh. Nah, sekarang ada 2 translasi. Perhatikan. Sebuah titik A 8,2 ditranslasikan oleh min 2 dan M, dilanjutkan translasi oleh N dan 3. Bayangannya menjadi A double aksen 4,0, maka berapakah nilai M dan N-nya? Ya. Jadi ada 2 buah translasi. Ditranslasi oleh yang pertama, hasilnya berarti 8 tambah min 2 dan 2 tambah M. Gitu ya. Kemudian ini ditranslasi lagi oleh N dan 3, maka menjadi 8 tambah min 2 tambah N. Gitu ya. Kemudian 2 tambah M tambah 3. Paham? Nah, hasilnya adalah 4,0. Maka berarti 8 tambah min 2 tambah N itu sama dengan 4. Dan 2 tambah M tambah 3 itu sama dengan 0. Nah, tinggal dihitung. Nah, ini semua pindahkan ke ruas kanan ya. Nah, 8-nya menjadi min, 2-nya menjadi plus, sehingga hasilnya adalah negatif 2, sedangkan M-nya adalah, nah, pindah ke ruas kanan, ini menjadi M-nya sama dengan min 5. Jadi nilai M dan N-nya adalah min 5 dan min 2. Ya. Oke, demikian materi translasi. Beberapa macam contoh dari materi translasi semoga bisa kalian pahami. Maka mari bersama tutup pada kegiatan belajar hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya percaya kalian adalah anak hebat ya. Nah, belajar terus, semangat terus di rumah. Saya ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.